Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Gun dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan video tentang tugas kimia dasar, asam basa, dan pH. Sekarang kita mulai dari pendahuluan. Kesetimbangan asam dan basa. Materi ini sangat penting dalam bidang farmasi karena berhubungan langsung dengan pH, kelarutan, stabilitas, dan efektivitas obat. Pembahasan ini akan mencakup konsep asam dan basa, kesetimbangan reaksi, larutan buffer, titrasi asam basa, kesetimbangan kelarutan, serta aplikasinya dalam bidang farmasi. Konsep asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air melepas ion H+, basa adalah senyawa yang dalam air melepas ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor atau pemberi proton ion H+, sedangkan basa adalah akseptor atau penerima proton ion H+. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor, basa adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron atau donor. Kesetimbangan asam dan basa. Kesetimbangan asam dan basa merupakan kondisi ketika reaksi ionisasi asam atau basa berlangsung dua arah pada keadaan setimbang. Laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, sehingga konsentrasi zat tidak berubah secara makroskopis. Sebagai contoh, reaksi asam lemah dapat dituliskan sebagai Ha yang terdisosiasi menjadi ion H+ dan amin. Kesetimbangan ini dapat terjadi pada larutan homogen, yaitu sistem satu fase, maupun pada sistem heterogen yang melibatkan lebih dari satu fase seperti padatan dan larutan. pH dan larutan buffer. Derajat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan pH yang didefinisikan sebagai negatif logaritma konsentrasi ion hidrogen. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan sifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Dalam praktik farmasi, sering digunakan larutan buffer, yaitu larutan yang mampu mempertahankan pH, meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Larutan buffer biasanya tersusun dari asam lemah dengan basa konjugatnya, atau basa lemah dengan asam konjugatnya. Contohnya adalah baper fosfat pada sediaan injeksi dan baper sitrat pada sediaan sirup. Persamaan Henderson-Hasselbalch. Untuk menghitung pH larutan buffer, digunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu pH sama dengan pKa plus log dalam kurung amin per dalam kurung Ha. Nilai pKa menunjukkan kekuatan asam, sedangkan perbandingan antara basa dan asam menentukan apakah larutan bersifat lebih asam atau lebih basa. Persamaan ini sangat penting dalam farmasi, terutama untuk merancang sediaan obat dengan pH yang stabil. Titrasi asam basa dan kurva pH. Titrasi asam basa merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Dalam titrasi, larutan dengan konsentrasi diketahui ditambahkan ke larutan yang konsentrasinya ingin ditentukan hingga mencapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen terjadi ketika jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, atau contohnya mol HCl sama dengan mol NaOH. Perubahan pH selama proses titrasi dapat digambarkan dalam bentuk kurva titrasi. Bentuk kurva titrasi berbeda tergantung pada jenis asam dan basa yang digunakan. Misalnya, asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa kuat. Dalam bidang farmasi, titrasi digunakan untuk penetapan kadar zat aktif dalam obat. Selanjutnya, kesetimbangan kelarutan atau KSP. Kesetimbangan kelarutan terjadi pada senyawa ionik yang sukar larut dalam air. Kesetimbangan ini dinyatakan dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Sebagai contoh, perak klorida akan terdisosiasi menjadi ion perak dan ion klorida dalam larutan jenuh. Nilai KSP diperoleh dari hasil kali konsentrasi ion-ion tersebut, atau AgCl berbanding atau menghasilkan Ag plus tambah Cl min. Semakin kecil nilai KSP, maka semakin kecil pula kelarutan senyawa tersebut. Selanjutnya, kelarutan, pengendapan, dan presipitasi selektif. Kelarutan suatu zat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain efek ion senama, pH larutan, dan suhu. Pengendapan akan terjadi apabila hasil konsentrasi ion dalam larutan lebih besar daripada nilai KSP. Prinsip ini
diwujudkan dalam presipitasi selektif, yaitu metode pemisahan. Ion berdasarkan perbedaan nilai Ksp, ion dengan nilai Ksp lebih kecil akan mengendap terlebih dahulu dibandingkan ion dengan nilai Ksp lebih besar. Kegunaannya dalam aplikasi farmasi. Konsep kesetimbangan asam dan basa memiliki peran yang sangat penting dalam bidang farmasi. Konsep ini digunakan dalam penentuan pH, optimum sediaan, menjaga stabilitas dan bioavailabilitas obat, serta dalam analisis kualitas bahan baku farmasi. Dengan memahami konsep ini, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dalam perancangan dan evaluasi sediaan obat. Ini daftar pustaka yang saya pakai atau saya gunakan. Terima kasih.